Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pesan yang indah ini juga menjadi khotbah di dalam kebaktian keluarga pada minggu ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian dituliskan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekitar tahun 2000-an atau di 2003 sampai sekitar 2008 ada sebuah lagu yang berjudul Rocker Juga Manusia. Rocker Juga Manusia, lagu ini dipopulerkan oleh grup band yang bernama Serius ataupun Serius Band. Dan di dalam lagu ini tertuang ataupun terungkap bahwa seorang superstar yang sering disebut juga rocker dituntut selalu tampil sempurna dengan energi yang luar biasa. Namun nyatanya dalam lagu itu ia sebagai superstar dan sebagai rocker ingin meneriakkan rocker juga manusia, dalam artian rocker itu sendiri punya kelemahan dan ia punya pergumulannya sendiri, dan ia juga ingin tampil sebagaimana adanya, sebagaimana manusia yang lain. Ia juga punya hati yang tersakiti barangkali, punya hati yang bergumul dan lain-lainnya, dan ingin dia gambarkan, aku juga seperti manusia biasa yang lainnya, sehingga dia tidak bisa selalu tampil sempurna.
Tidak selalu seperti apa yang diharapkan para fans ataupun penggemarnya. Kemudian sekitar tahun itu juga di Amerika Serikat ada sebuah serial TV yang berjudul Smallville. Smallville ini adalah versi drama dari film layar lebar Man of Steel ataupun Superman. Namun dalam serial TV ini Smallville, sosok Superman itu, sosok Clark Kent yang menjadi tokoh utama dalam Superman itu dihadirkan lebih manusiawi. Persoalan keluarga, persoalan dengan teman-temannya di sekolah, dengan hubungannya dalam berpacaran, semua tampilan dalam serial TV itu membuat Man of Steel ataupun Superman itu lebih manusiawi. Ternyata serial TV Smallville ini, versi lain dari film layar lebar Superman itu, lebih laku dan digemari oleh banyak penggemar. Dan banyak orang menonton serial TV itu. Lebih dari orang-orang yang menonton film layar lebar Man of Steel ataupun Superman. Artinya, sekalipun manusia itu ingin selalu menjadi Superman, ingin selalu terlihat sempurna, ingin mampu melakukan segala sesuatu, namun dalam kenyataannya mereka tidak dapat membohongi dirinya bahwa mereka adalah manusia biasa dan lebih suka dengan hal-hal yang biasa, berkaitan dengan pengalaman manusia biasa. Apa yang dialami oleh manusia-manusia biasa, seperti pergumulan, kesusahan, emosional, hubungan antara satu dengan yang lain, pergumulan-pergumulan dalam manusia biasa ternyata disukai untuk dilihat dan disaksikan, ditonton banyak orang, karena mereka menganggap mereka mempunyai kehidupan yang sama, bahwa mereka nyatanya bukanlah Superman, bahwa nyatanya bukanlah Man of Steel, nyatanya bukanlah mampu melakukan semuanya, nyatanya mereka memiliki kelemahan, nyatanya mereka memiliki pergumulan. Apa yang saya ceritakan dalam dua contoh tadi hampir mirip dengan apa yang terjadi dalam teks kita ini, apa yang dialami oleh Elia. Siapakah Elia? Dari teks kita ini kita dapat melihat dan mengenal Elia, sebab ia mengatakan sendiri, ia telah bekerja keras. Sebab di ayat 10 dikatakan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dari sini kita dapat mengenal Elia, bahwa ia adalah nabi Tuhan yang bekerja mati-matian, dalam tanda kutip, bekerja segiat-giatnya untuk mempertahankan umat Allah tetap setia dalam iman, dalam percaya mereka kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Tetapi nyatanya ia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Dan ia mengalami kebingungan, ia mengalami ketakutan, dan ia kehilangan rasa percaya diri dan melarikan diri ke sebuah gua atau tempat yang disebutkan di sini. Sobat Kristiani, Elia bukanlah Superman, bukanlah Man of Steel, bukanlah superstar. Ia hanya seorang hamba Tuhan, tetapi ia adalah hamba yang maha kuasa, tetapi ia adalah hamba yang maha tinggi, tetapi ia adalah hamba dari Tuhan yang agung. Ia mengalami keterpurukan, ia mengalami keputusasaan, ia mengalami ketakutan, sebab ia lupa ia adalah hamba siapa. Sebab ia lupa siapa yang memanggil dia pada tugas yang mulia itu. Sebab ia lupa ia sedang melakukan perintah dan tugas ataupun amanat dari siapa? Yaitu dari Tuhan yang agung,
yaitu dari Tuhan yang mulia, yaitu dari Tuhan yang menguasai alam semesta, yaitu dari Tuhan yang bisa dan berkuasa menaklukkan segala sesuatu. Jangankan dewa Baal, bahkan kekuatan apapun di dunia ini berada di bawah kuasa Tuhan. Tetapi hamba ini, hamba yang sudah lelah dalam tanda kutip, yang sudah capek, baik secara jasmani, baik secara pikiran rohaninya, ia capek, ia lelah, ia susah, dan ia bergumul dengan tugas yang telah ia jalankan. Tetapi Tuhan kembali datang menjumpai dia untuk mengingatkan, akulah yang memanggil engkau. Akulah Tuhan yang maha agung, yang maha kuasa, yang memanggil engkau pada tugas yang mulia ini, pada tugas yang hebat itu. Engkau tidak bisa diam saja di tempat ini. Engkau harus kembali ke jalanmu. Engkau harus kembali melakukan misi Allah, misi Tuhan yang luar biasa bagi Israel. Dan Tuhan datang dengan menunjukkan kuasanya yang sungguh luar biasa. Tuhan datang dan ia memberikan satu bukti, satu pengalaman bagi Elia dengan apa yang ia alami di tempat ini, untuk tidak lagi ragu, untuk tidak lagi takut, untuk kembali pada jalannya melanjutkan misi Tuhan. Misi untuk menyelamatkan ataupun mengembalikan bangsa itu pada Tuhan. Sebab dalam buku kitab 1 Raja-Raja kita melihat akhir pemerintahan Daud dan awal pemerintahan Salomo, dan bagaimana bangsa itu menjadi bangsa yang besar, berjalan bersama dengan Tuhan. Namun setelah kerajaan itu terpecah dan kemudian mereka menjauh dari Tuhan, kita melihat kehancuran-kehancuran yang dialami bangsa ini karena mereka jauh dari sisi Tuhan. Dan menjadi tugas Elia untuk mengembalikan bangsa ini berada bersama dengan Tuhan, di sisi Tuhan, supaya mereka bertobat, berubah dari kehidupan mereka. Tetapi hamba ini mengalami keputusasaan, mengalami kelelahan, mengalami ketakutan, dan merasa sendiri ditinggalkan dalam tugasnya yang berat itu. Ternyata Tuhan menjawab dia, aku tidak meninggalkan engkau, dan aku tetap setia memberkati, melindungi engkau, dan memulihkan engkau. Dan aku menyuruh engkau kembali pada tugasmu, kembali pada jalanmu. Sebab bila disebutkan di sini kembali pada jalanmu, berarti Elia sudah tersesat dalam tanda kutip, sudah berada di jalannya sendiri, bukan lagi jalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia diingatkan, ia dipulihkan, diberi kekuatan baru untuk melanjutkan tugasnya. Pesan yang indah bagi kita sobat Kristiani, barangkali kita juga sudah tidak berada di jalan kita, sudah menyimpang atau sudah berjalan dengan keinginan, kehendak kita sendiri, karena rasa frustasi, karena merasa ditinggalkan, karena merasa tidak mampu menghadapi kehidupan, karena merasa doa-doa tidak terjawab, karena merasa Tuhan meninggalkan kita dalam penderitaan kita, dalam apa yang kita alami, karena merasa kita melakukannya sendiri dan kita kelelahan. Lalu kita menyimpang dari jalan-jalan kebenaran dan berjalan dalam kehendak kita sendiri. Hari ini kita diajak untuk kembali pada jalan yang benar, yaitu jalan bersama dengan Tuhan, melanjutkan missio Dei, misi Tuhan juga di dunia ini. Lalu kita diingatkan kembali, engkau tidak sendiri. Datang pada Tuhan, jangan lari ke tempat lain. Datang kepada Yesus, jangan lari ke tempat yang menyenangkan bagimu. Jangan lari kepada tempat-tempat yang ditawarkan oleh dunia ini untuk menyenangkan jiwamu, menenangkan pikiranmu. Datang kepada Yesus, menghampiri Tuhan Yesus dalam doa dan permohonan,
membaca firman Tuhan. Dengan demikian engkau akan dipulihkan kembali. Anugerah kemurahan Tuhan akan memulihkan engkau. Engkau akan dipulihkan kembali dari kelelahanmu, dari pergumulanmu menghadapi kehidupan, dalam perjuanganmu untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk melawan kepalsuan, untuk menghadapi segala persoalan hidup. Engkau akan dipulihkan. Tapi jangan pergi ke tempat lain. Datanglah pada Yesus. Ia akan memulihkan engkau. Tuhan memberkati. Amin.